Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmat dari Allah, mendapatkan limpahan kasih sayangnya dari Allah, sehingga kita tetap bersemangat untuk menuntut dan mempelajari prinsip-prinsip yang terkait dengan ajaran-ajaran agama kita. Kita sedang membahas firman Allah yang dikemukakan oleh musannif kitab At-Tauhid, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6, yaitu ayat yang berbunyi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak akan bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat dan akan lalai terhadap doanya orang-orang yang berdoa. Dan apabila nanti dikumpulkan manusia di tempat di mana mereka akan dihisab oleh Allah, maka selain Allah yang dipanjatkan doa kepada mereka akan ingkar kepada ibadahnya orang-orang yang beribadah kepada yang disembah selain Allah. Kita akan membahas tentang kalimat doa yang disebutkan oleh pensyarah di halaman 157 di dalam kitab saya. Setelah membahas makna doa, bahwa sebelumnya kita bahas doa itu terdiri dari dua macam, ada doa ibadah dan doa masalah, doa permohonan. Kemudian ada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, dan bagaimana ancaman terhadap orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Maka selanjutnya kita bahas apa yang dikemukakan oleh al-musannif di halaman 157. Qultu wa aktsaru ma yusta'malu ad-du'a fil kitabi was sunnati wal lughati wa lisanis sahabati wa man ba'dahum minal ulama' fis su'al wat talab. Kebanyakan
istilah doa di dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga di dalam bahasa Arab, di lisannya para sahabat serta lisannya para ulama sesudah sahabat, kebanyakan dipergunakan fi as-su'al wa talab, berkait dengan permohonan dan permintaan. Jadi kalimat doa itu kebanyakan digunakan terkait dengan permohonan dan permintaan. Itu yang disebut doa. Kama qala al-ulama min ahli al-lughati wa ghairihim as-salatu lughatan ad-du'a. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama ahli bahasa dan ulama-ulama yang lain bahwa as-salah, salat secara bahasa artinya adalah doa. Jadi kalimat doa kebanyakan digunakan untuk untuk apa yang terkait dengan masalah permintaan dan permohonan. Waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan yang kalian sembah selain dari Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya qitmir. Bahasa mudahnya mungkin qitmir itu meskipun hanya setipis kulit ari, tapi qitmir itu adalah kulit tipis yang membungkus biji korma. Biji korma itu dibungkus dengan selaput tipis, itu namanya qitmir. Jadi yang orang-orang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak punya meskipun hanya setipis itu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau toh mereka itu mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan doamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan ingkar terhadap kemusyrikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberikan kabar seperti halnya Allah yang maha khabir memberikan berita. Ini terkait dengan masalah doa. Di sini juga menjelaskan bahwa kebanyakan doa itu pengertiannya adalah minta dan memohon. Jadi penggunaan istilah doa itu kebanyakan digunakan untuk memohon dan meminta. Demikian juga dalam firman Allah Ta'ala, Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufya. Katakanlah hai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari bencana-bencana di darat maupun di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara lirih. Tad'unahu tadarru'an wa khufyatan, yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara perlahan. Ini pun mengandung pengertian permohonan. Ketika ada bencana, memohon agar dilepaskan dari bencana. Dalam surat Al-An'am ayat 63. Kemudian juga firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 12. Wa qala wa idza massal insana dhurru ta'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Kalau ada malapetaka yang menimpa manusia, maka manusia itu berdoa kepada kami, baik dengan berbaring, dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk atau
dalam keadaan berdiri. Ini juga mohon kepada Allah. Wa qala, demikian juga firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 49. Wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Kalau ada bencana, ada keburukan yang menimpa dia, maka manusia memiliki doa yang banyak. Ketika ditimpa oleh musibah, bencana, manusia punya doa yang banyak. Ketika sedang enak, lupa untuk berdoa. Wa qala, Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 49, tadi 51, sekarang 49. La yas'amul insanu min du'ail khairi wa immassahu syarru faya'usun qanut. Manusia tidak bosan untuk berdoa mengharapkan kebaikan. Tapi kalau dia ditimpa oleh keburukan, maka dia menjadi putus asa dan putus harapan. Wa qala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian pun mengijabahi istighatsah kalian. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 9. Maksudnya nas-nas Al-Quran ini menjelaskan bahwa kebanyakan doa itu artinya adalah memohon. Wa fi hadithi Anas marfu'an ad-du'a'u mukhul ibadah. Di dalam hadis Anas yang disebut hadisnya marfu' kepada Nabi, disebutkan bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Mukhnya ibadah, otaknya ibadah. Tapi disebutkan bahwa hadis ini dengan lafal yang seperti ini, ad-du'a mukhul ibadah, adalah dhaif. Yang ada di dalam riwayat Abu Dawud, juga At-Tirmidzi, Ahmad dan lainnya, dan hadisnya sahih, bunyinya adalah ad-du'a'u huwa al-ibadah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan lainnya. Doa itu adalah ibadah. Rabbmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Begitu juga fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam ta'liq, ini adalah hadis hasan dengan syawahiduhu. Bunyinya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kamu yakin akan dikabulkan oleh Allah. Jadi berdoa itu tidak boleh ragu-ragu. Mohon kepada Allah, enggak boleh ragu-ragu. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah sedangkan kalian yakin akan diijabah oleh Allah doanya. Wa fi akhar, di dalam hadis yang lain, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillah, siapa yang tidak berdoa, siapa yang tidak mohon kepada Allah, yaghdab alaih, Allah akan murka kepadanya. Jadi ini juga menjelaskan bahwa doa itu adalah minta. Siapa yang tidak minta kepada Allah, bosan minta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah akan murka kepadanya. Maka kita tidak boleh
bosan di dalam berdoa kepada Allah dan harus yakin akan diijabah oleh Allah doa kita. Kalau tidak minta, kalau tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepada orang yang tidak berdoa atau enggan berdoa kepada Allah. Suruh minta saja enggak mau. Padahal manusia itu senangnya minta-minta. Tapi kalau minta kepada Allah enggak mau, mintanya kepada sesama manusia yang sekali diminta masih mau, 2 kali masih mau, 3 kali mulai bosen, 4 kali akan bilang ini kerjanya minta-minta terus, 5 kali besok jangan datang lagi. Jadi kalau itu minta kepada orang, tapi minta kepada Allah justru Allah akan senang kalau hambanya minta kepada Allah. Kalau tidak mau minta, Allah akan murka. Ini juga disebutkan sebagai hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, juga Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Kemudian riwayat yang lainnya lagi, laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Laisa syai'un akrama minallahi 'ala Allahi minad du'a. Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang bagi Allah lebih mulia dari doa. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, maka itu sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Karena tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Hadis ini juga hadis yang hasan. Disebutkan oleh Al-Mu'alliq, oleh yang memberikan ta'liq tentang hadis ini. Berikutnya adalah yang disebutkan di sini sebagai hadis ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard, rawahul Hakim wa sahhahahu. Tapi hadis ini maudhu'. Hadis ini hadis maudhu', artinya doa itu adalah senjatanya orang mukmin, tiangnya agama dan cahayanya langit-langit dan bumi. Hanya saja ini adalah hadis yang palsu, bukan hadis, tapi ini disebut sebagai maudhu', hadis yang palsu. Wa qauluhu, demikian juga sabda Nabi SAW, salullah kulla syai'in hatta syis'a idzan qata'. Al-hadis. Ya, Bu. Iya. Sabda Rasulullah SAW, salullah, mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai tali sendal apabila putus. Al-hadis. Hadis ini kalau disebutkan itu sebagai hadis yang marfu' kepada Nabi SAW, diriwayatkan dari hadis Anas, maka ini adalah hadis yang dhaif. Jadi salullah kulla syai'in hatta syis'a idzan qata', mintalah segala sesuatu meskipun tali sandal apabila putus talinya. Maka ini adalah hadis yang dhaif. Dari hadis diriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Tetapi yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha mauqufan, hasan mauquf, hasan mauquf. Kalau itu disebut sebagai hadis mauquf, bukan perkataan Nabi SAW, maka disebut ini adalah hadis yang hasan dari Aisyah. Wallahu a'lam bissawab.
Intinya ini adalah nas-nas yang menyebutkan tentang doa. Kebanyakan digunakan terkait dengan permintaan dan permohonan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma afdhalul ibadati ad-du'a. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan sebaik-baik ibadah adalah doa. Seutama-utama ibadah adalah doa. Wa qara'a, kemudian beliau membacakan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan doamu. Surat Ghafir ayat 60. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dan juga oleh Al-Hakim wa sahhahahu. Al-Hakim mensahihkannya dan mu'alliq menyebutkan bahwa ini adalah hasan. Wa hadis, begitu juga hadis yang lain. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu bahwa sesungguhnya kepunyaanmu lah segala pujian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah yang memberi, yang maha memberikan anugerah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa hadis, begitu juga hadis Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, meminta kepadamu bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Al-Ahad yang Maha Ahad, Maha Esa, As-Samad yang Maha menjadi tumpuan segenap kebutuhan makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sepadan, tidak ada satupun yang sepadan dengan Allah. Juga ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Wa amsalu hadza fil kitab was sunnati aktsaru min an tuhsa fid du'a. Dan yang senada dengan ini di dalam kitabullah maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW sangat banyak, tidak bisa dihitung terkait dengan masalah doa, lebih banyak daripada bisa dihitung di dalam masalah doa. Alladzi huwas su'al wal talab, yang artinya doa itu adalah meminta dan memohon. Faman jahada kaunas su'ali wat talabi ibadatan faqad sadaman nusus. Maka barang siapa yang ingkar bahwa minta dan memohon kepada bahwa minta dan memohon itu adalah ibadah, maka dia telah menabrak nas, dia telah menentang nas bahwa mohon dan minta kepada Allah itu adalah ibadah. Berarti kalau ditujukan kepada selain Allah itu adalah kemusyrikan. Meminta sesuatu yang manusia tidak berwenang untuk memberikannya, lalu meminta kepada selain Allah yang selain Allah tidak punya kewenangan untuk memberikannya, maka itu adalah kemusyrikan, karena permohonan dan permintaan yang seperti itu adalah ibadah. Sebarang siapa yang ingkar bahwa permohonan seperti itu ibadah, berarti dia telah membentur atau menabrak atau menentang nas. Wa khalafal lughata wasti'mal al ummah salafan wa khalafan, dan dia juga telah menentang, telah menyelisih bahasa, telah melakukan hal yang menyelisih bahasa dan penggunaan umat terhadap doa, baik umat pada zaman salaf maupun zaman belakangan. Ini kebanyakan istilah doa ketika digunakan
baik di dalam Al-Quran, Sunnah maupun yang lain-lainnya. Wa amma ma taqaddama min kalami Syekhul Islam wa tabi'ahu al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahumallah min anna ad-du'a naw'an, du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadatin wa ma dzukira bainahuma min at-talazum wa tadammun ahadihima lil akhar fadzalika bi'tibar kauni dzakir wat-tali wal musalli wal mutaqarrib bin nusuki wa ghairihi taliban fil ma'na fayadkhulu fi musamma ad-du'a bihadzal ikhtibar bihadzal i'tibar. Adapun penjelasan terdahulu terkait dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang ini diikuti oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim, bahwa doa itu ada dua macam, yaitu doa minta dan doa ibadah, dan tentang yang disebut bahwa keduanya saling terkait satu sama lain, bahwa doa masalah maupun doa ibadah keduanya itu saling terkait satu sama lain, dan yang satu masuk ke dalam yang lain, pengertian yang satu masuk ke dalam yang lain. Doa masalah ya doa ibadah pasti ada doa masalahnya. Doa ibadah itu di dalamnya mengandung doa masalah. Doa masalah itu adalah doa ibadah. Jadi saling terkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling masuk. Nah, pengertian yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim bahwa doa ada dua macam itu ialah jika dilihat bahwasanya orang yang sedang berzikir, subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allah akbar, la ilallah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, orang yang sedang berzikir. Wattali, demikian juga orang yang sedang membaca Al-Quran. Wal musalli, begitu juga orang yang sedang sholat. Wal mutaqarrib, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan penyembelihan hewan korban, atau mendekatkan diri dengan yang lain-lainnya, itu secara makna adalah orang yang sedang meminta. Secara makna adalah orang yang sedang meminta. Orang yang sholat, dia hakikatnya sedang meminta kepada Allah, minta disayangi, minta untuk masuk surga, minta dianggap sebagai hamba yang soleh, dianggap sebagai orang yang taat. Orang yang berzikir juga begitu. Hakikatnya dia adalah orang yang sedang meminta. Subhanallah, subhanallah. Orang yang sedang meminta kepada Allah supaya mendapatkan pahala dengan bacaannya, supaya disayangi oleh Allah. Maka dari sisi ini dia masuk ke dalam sebutan doa. Dari sisi ini masuk dalam sebutan doa. Orang berzikir masuk dalam sebutan doa. Orang sholat masuk dalam sebutan doa. Karena semuanya hakikatnya sedang meminta kepada Allah SWT. Jadi tidak ada pertentangan antara doa sebagai permintaan dan doa sebagai ibadah, atau doa ada dua macam, itu tidak ada pertentangan. Hakikatnya sama, yang namanya meminta itu juga ibadah. Ketika beribadah, di dalam ibadah itu ada permintaan. Wa qad syara'a Allah Ta'ala fi sholati syar'iyyati min du'ail mas'alati ma la tasihhu sholatu illa bihi. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan di dalam sholat yang syar'iyah. Sholat syar'iyah itu adalah sholat yang diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam Allahu Akbar, kemudian kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah mensyariatkan di dalam sholat yang syariah itu harus ada doa masalah. Di dalam sholat yang syariah itu harus ada doa permintaan. Yang sholat itu tidak akan sah tanpa ada doa permintaan yang seperti ini.
Kama fil Fatihah, ini kata beliau, kata mensyarah. Salatnya tidak sah kecuali ada doa yang di dalamnya ada doa permintaan. Kama fil Fatihah. Kalau orang dalam baca Fatihah tidak membaca ihdinas siratal mustaqim dan itu adalah permintaan, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus, enggak sah salatnya. Karena itu bagian daripada Al-Fatihah. Wa bainas sajdatain, demikian juga doa di antara dua sujud. Misalnya Rabbighfirli, misalnya begitu. Itu kan mohon kepada Allah, mohon ampunan. Wa fit tasyahud, di dalam tasyahud ada doa-doa yang bentuknya adalah permintaan. Terlepas daripada masalah hukumnya tadi. Misalnya di dalam akhir tasyahud setelah salawat, sebelum salam, mohon selamat dari ancaman siksa neraka, dari ancaman siksa kubur, dari fitnah Dajjal, dari fitnah kematian dan kehidupan. Wadzalika ibadatun, dan itu adalah ibadah. Dan itu adalah ibadah. Karruku'i was sujud, seperti halnya rukuk dan sujud adalah ibadah. Dan rukuk dan sujud bisa disebut sebagai doa, karena orang yang sedang rukuk hakikatnya sedang minta kepada Allah SWT. Yang sujud juga sedang memohon kepada Allah supaya sholatnya diterima, sholatnya sah, diterima karena dia menjalankan rukun-rukun dan apa-apa yang harus dilakukan di dalam sholat. Fatadabbar hadzal maqam, maka renungi masalah ini. Yatabayyan laka jahlul jahilin bit tauhid, kebodohan orang tentang tauhid. Renungkan masalah ini akan menjadi jelas bagimu tentang kebodohan orang tentang tauhid. Ini jelas bagi kita sekalian tentang kebodohan orang tentang tauhid. Banyak orang yang tidak tahu tentang tauhid. Dikiranya minta-minta itu bukan ibadah, sehingga bisa minta kepada Allah, bisa minta kepada yang selain Allah. Wa mimma yubayyinu hadzal maqam wa yazidu idaha. Di antara yang bisa menjelaskan maqam ini, keadaan kedudukan ini atau masalah ini, dan bisa menambahkan kejelasan lagi adalah perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah tentang makna firman Allah Ta'ala, Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Katakanlah ya Muhammad, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Dengan nama Allah yang mana saja engkau berdoa, maka Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Dengan menyebut nama saja, nama mana saja dari nama Allah, ketika kamu berdoa, maka Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Di dalam surat Al-Isra ayat 111. Ibnul Qayyim mengatakan, hadza du'a al-masyhur annahu du'aul mas'alah. Doa ini yang masyhur adalah doa memohon. Dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan doa yang masyhur, maksudnya adalah doa memohon. Ini menjelaskan kepada makna di atas bahwa kebanyakan kalimat doa dipergunakan untuk istilah memohon dan meminta. Qalu, mereka berkata, kana Nabi SAW yad'u rabbahu marratan, yaqulu ya Allah, wa marratan ya Rahman. Nabi SAW ketika berdoa kepada Rabbnya, kadang-kadang suatu saat beliau mengatakan ya Allah, kadang-kadang saat yang lain beliau mengatakan ya Rahman. Fadhannal musyrikun annahu yad'u ilahaini. Maka orang-orang musyrik menyangka bahwa Nabi berdoa kepada dua ilah,
Karena yang satu mengatakan ya Allah, kali yang lain beliau mengatakan ya Rahman. Dikiranya berdoa kepada dua sesembahan. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 110. Dzukira hadza an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qila inna ad-du'a huna bi ma'na at-tasmiyah wal ma'na ayyu ismin sammaytumuhu bihi min asma'illahi ta'ala imma Allah wa imma ar-Rahman falahu al-asma'ul husna. Ada yang mengatakan bahwa doa di sini maksudnya adalah tasmiyah, penyebutan nama. Qul ud'ullah. Maksud doa di sini ud'ullah. Ada yang mengatakan maknanya adalah penyebutan nama. Sebutlah Allah, begitu. Ayyu ismin sammaitumuhu bihi min asma'illahi ta'ala imma Allah wa imma ar-Rahman falahul asma'ul husna. Jadi nama saja yang kamu sebutkan. Saya ulangi. Nama mana saja yang kamu sebutkan, yang itu merupakan nama-nama Allah, apakah itu dengan menyebut Allah atau dengan menyebut Ar-Rahman, maka Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Ada yang mengatakan demikian, bahwa ud'u Allah awid'ur Rahman, maksudnya sebut nama Allah, baik kamu sebut dengan nama Allah atau nama Ar-Rahman, mana saja, maka Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Ada yang menafsirkan demikian. Wa hadza min lawazimil ma'na fil ayah. Ini termasuk konsekuensi makna di dalam ayat. Konsekuensinya ketika orang mohon kepada Allah, minta kepada Allah, adalah dengan menyebut nama Allah. Jadi penyebutan nama itu konsekuensi saja. Walaysa huwa ainul murad, bukan itu yang menjadi tujuannya. Yang menjadi tujuan di dalam ayat ini bukan sekedar menyebut nama, tapi tujuannya adalah minta dan memohon kepada Allah. Tapi ketika mohon dan minta kepada Allah, pasti harus menyebut namanya, nama Allah SWT. Dan ketika menyebut nama Allah dalam doa, itu sebut nama Allah yang mana saja, terserah. Karena Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Balil murad bid du'a ma'nahul ma'hud al-muttarad fil Qur'an wa huwa du'a'us su'al wa du'a'us tsana. Bahkan yang dimaksudkan dengan doa yang maknanya sudah jelas, yang dikenal di dalam Al-Qur'an adalah doa minta dan doa memuji. Doa itu ada minta dan memuji. Memuji itu berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua, intinya seperti itu. Ngepaskan sampai jam 7. Thumma qala idza 'urifa hadza fa qauluhu ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dalam surat Al-A'raf ayat 55. Yatanawal naw'i ad-du'a lakinnahu zahirun fi du'a'il mas'alah mutadamminun li du'a'il ibadah. Wa lihadza umira bi ikhfa'ihi. Apabila ini sudah difahami, dimengerti, maka firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah, Rabb kalian, tadarru'an, dengan rendah hati, wa khufyatan, dan dengan suara pelahan. Itu meliputi dua macam doa. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah, ini meliputi dua macam doa. Tetapi itu tampak jelas di dalam doa permohonan yang itu mencakup doa ibadah. Ketika kita berdoa memohon, itu jelas di dalamnya terkandung makna ibadah. Karena orang yang berdoa kepada Allah sedang beribadah kepada Allah. Sebaliknya ketika orang beribadah kepada Allah, sebenarnya dia juga mengandung pengertian memohon kepada Allah, atau harus ada
permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diperintahkan untuk memelankan suaranya, memperlahankan suaranya. Qala Al-Hasan mengatakan baina du'a'is sir wa du'a'il alaniyah 70 dhi'fa. Antara doa yang dilakukan secara perlahan-lahan dengan doa yang dilantunkan dengan secara terang, ini ada 70 perbedaan. 70 derajat perbedaan. Beda ya, antara doa perlahan-lahan itu lebih afdol daripada doa dengan suara keras. Walaqad kana al-muslimun yajtahiduna fit du'a. Dulu kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Walam yusma' lahum saut, tapi tidak pernah terdengar suaranya. Jadi tidak alaniyah terbuka di tempat umum berdoa ya Allah ya Allah. Kayak orang menunjukkan bahwa dia sedang berdoa kepada Allah. Tidak terdengar suara dari mereka. In kana illa hamasan bainahum wa baina rabbihim. Kalaupun ada suara, maka suara itu hanyalah desahan. Suara lirih antara diri mereka dengan Allah saja yang mendengar. Jadi tidak dikeras-keraskan. Wa qawluhu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 186 artinya apabila hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa manakala berdoa kepadaku. Aku dekat, jadi enggak perlu keras-keras karena Allah dekat dan Maha mendengar. Pelan-pelan saja. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa manakala dia berdoa kepadaku. Ini juga mencakup yatanawal naw'ai ad-du'a, mencakup dua macam doa. Doa masalah dan doa ibadah. Wa bikullin minhuma fussirat al-ayah. Dengan salah satu dengan masing-masing di antara kedua macam doa itu, maka ayat ini ditafsirkan. Artinya ayat ini ditafsirkan dengan dua macam doa. Qila, ada yang menafsirkan u'tihi idza sa'alani, aku akan memberikan kepadanya ketika dia minta kepadaku. Ini doa masalah. Wa qila, ada yang juga menafsirkan uthibuhu idza abadani, aku akan memberikan pahala kepadanya manakala dia beribadah kepadaku. Ini doa ibadah. Jadi ud'uni ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa, itu maksudnya aku beri dia apa yang dia minta ketika dia minta. Tapi ada juga tafsir, aku akan beri pahala dia manakala dia beribadah kepadaku. Maka doa di sini mencakup dua pengertian doa, doa minta dan doa ibadah. Bal waqila walaysa hadza min isti'malil lafzi fi haqiqatihi wa majazihi. Ini bukan termasuk penggunaan lafaz menurut hakikatnya atau menurut majaznya. Bal hadza isti'maluhu fi haqiqatihi al-wahidah al-mutadhamminah lil amrayn jami'a. Tapi ini adalah penggunaan bahasa menurut satu hakikatnya tetapi mencakup dua pengertian. Dan ini juga datang terkait dengan masalah kata sholah. Wa ya'ti fi mas'alatis sholah. Begitu juga terkait dengan masalah sholat. Apakah, saya terjemahkan bebas saja, apakah
sebutan sholat itu menurut bahasa kemudian berubah menjadi menurut hakikat syar'iyah, apakah disebutnya sholat itu dalam pengertian bahasa tapi kemudian menjadi mempunyai pengertian hakikat syar'iyah yang diawali dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam, atau sebutan sholat itu dipergunakan untuk menjelaskan ibadah ini secara majaz karena hubungannya antara ibadah itu dengan istilah sholat dalam pengertian bahasa, atau sholat itu tetap dalam pengertian bahasa tapi kemudian ditambahkan kepada istilah sholat ini rukun-rukun dan syarat-syarat. Kata beliau, wa ala ma qarrarnahu, sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan, la hajata ila syai'in min dzalik, tidak perlu pembahasan tentang masalah itu. Apakah sholat dalam pengertian bahasa berubah menjadi pengertian syar'i atau bagaimana, itu tidak perlu. Kenapa? Fa innal musalliya min awwali sholatihi ila akhiriha la yanfakku an du'ain, imma du'a ibadah wa thana au du'a talab wa mas'alah. Karena orang yang sedang sholat, artinya pembahasan itu tidak perlu diperpanjang lebar-lebar atau luas-luas. Karena orang yang sedang sholat, semenjak awal dia sholat sampai akhir dia sholat, tidak lepas dari doa. Apakah doa ibadah dan pujian atau doa minta dan mohon. Dan dia dalam dua keadaan ini tetap disebut sebagai orang yang sedang berdoa. Orang yang sedang sholat dalam dua keadaan ini, baik dia sedang doa minta atau doa ibadah, tetap dia disebut sebagai orang yang sedang berdoa. Maka sholat itu pengertian bahasanya adalah doa. Apakah tetap dalam pengertian bahasa kemudian ada berubah menjadi pengertian syar'i, atau tetap dalam pengertian bahasa tapi kemudian ada tambahan syarat-syarat dan rukun-rukun, itu biar saja. Tapi yang intinya orang yang sholat itu adalah orang yang sedang berdoa, baik doa meminta ataupun doa ibadah, tetap dia sedang berdoa. Dalam dua keadaan dia tetap sebagai orang yang sedang berdoa dengan sholatnya, doa masalah ataupun doa ibadah. Intaha minal bada'i, selesai perkataan Imam Ibnul Qayyim dari Al-Bada'i'. Sampai di sini kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah semangat kita untuk tetap menjaga keutuhan dan kemurnian tauhid kita. Jangan sampai dinodai oleh unsur-unsur syirik, sedikit apalagi banyak. Dan kita semakin bersemangat di dalam beribadah, semakin fokus untuk mentauhidkan Allah, dan kita jangan disibukkan dengan hal-hal yang bisa merusak ibadah kita. Sampai di sini saja. Nas'alullah lana wa lakumut taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.